satu. Nah, tapi sebelum kita mulai caranya, ada baiknya kita membaca Quran terlebih dahulu. Dan pembacaan Quran akan disampaikan oleh Ananda Bapak. Pada Ananda Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat Al-Mulk ayat ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Yang artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah itu. Surah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nanda Gafar yang telah membacakan Quran. Oke, sebelumnya ada sambutan dulu pada Terima kasih kepada Bu Fitri, Ibu Bapak Guru Fasil yang telah hadiri dan juga teman-teman sekalian yang sangat saya cintai. juga kepada orang tua yang bisa hadir lewat Zoom. Terima kasih atas partisipasinya dan kali ini kayaknya udah pada kelihatan bosan nih walaupun masih baru mulai. Coba kita ice breaking dulu. Yuk, berdiri dulu, berdiri dulu. Ayo semuanya berdiri dulu. Ayo, udah pada berdiri nih. Sekarang bentuk letter U. Setengah lingkaran, setengah lingkaran. Lingkaran. Setengah lingkaran. Banyak ya. Baik, baik. Enggak, yang awat sama yang awat jangan nanti. Jadi kalian tahu nggak game ini? Apa sih? Ya, skoci, skoci. Tahu nggak? Yang gini nih, nyanyiannya. Naik kapal besar, tak punya uang. Naik kapal kecil, bergoyang, goyang. Naik sekoci, isinya berapa? Bebas. Nanti kita tentuin MC yang tentuin. Oke? Udah siap semuanya ya? Nanti kalian putar ya. Lewat sini ya. Iya, sebelum jalan. Siap ya? Kalau nyanyinya bareng-bareng dong. Keluarin ya suaranya ya. Siap ya? Sambil muter ya. Nyanyi sambil muter. Naik kapal besar tak punya naik kapal kecil ya gejolak. Lingkaran lagi.
Siap ya? Nih dong bareng-bareng biar suaranya bisa gitu. Naik kapal kenyang sampai seperti isinya dua bukan kita main ini tau nggak? Apa namanya itu? Oh, sakit. Ini selain yang cerita. Apa sih namanya? Bukan Bu. Yang cerita saat pada suatu hari seekor gajah. Iya iya itu apa? Ayo, ayo, kan udah dua orang. Mana nih pasangannya? Tentuin dulu. Oh, sekarang sweet. Yang tangannya di bawah, yang di atas. Ada yang nangkep, ada yang menghindar. Nah, yang enggak. Iya, 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 iya. Shoot dulu, shoot dulu, shoot dulu, shoot dulu. Ayo, sudah. Nah, yang kalah di bawah tangannya. Yang kalah, ini, yang apa? Dia yang kalah jadi ini ya, bocahnya. Ya, mantap. Shoot dulu. Oke, nanti aku ceritain ya. Nanti aku ceritain bisa. Dengerin dulu. Nanti aku ceritain suatu bisa. Kalau misal aku ngomong gajah, berarti yang gajah nangkep semutnya. Tapi kalau aku ngomong semut, diam. Ya, oke siap. Gitu. Apa gitu? Bisa Oke, ya? siap semua. Aku ceritain ya. Iya, yang jadi gajah yang lain lupa. Ya, aku ceritain ya. Pada suatu hari ada seekor kanguru yang di tengah. Lalu dia melihat seekor rusa. Nah, habis itu dia menyapa rusa dan setelah itu dia melihat seekor gajah. Nah, gajah yang kalau saya berpikir dan semuanya dengan apa nih?
Oke, kalau nggak ngantuk, langsung kita lanjut ke presentasinya. SM2 ya, dengar-dengar ini magangnya tuh di industri kreatif ya. Gimana nih tempatnya nih pada penasaran? Ada yang tahu nggak? Nah, daripada pada penasaran, kita langsung panggilkan aja. Pada SM2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tentang pengalaman magang kami di Jatiluhur dan di sini kami di sana. Next. Next, ya. Dan kali ini kami dilaksanakan bersamaan dengan Premier dan kami dan kami ting- tinggal di sana bersama warga. Kami tinggal di bendungan servis. Nah, bendungan servis ini suatu wilayah yang dibuat Mr. X karena belum apa itu magang industri kreatif. Jadi magang industri kreatif ini adalah program 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 pelatihan untuk program pelatihan praktis yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam dalam bidang industri kreatif. Kenapa magang industri kreatif di bumi kreasi? Yang pertama, belajar keterampilan seniman dan mengajar, mengajar ke kerajinan tangan. Yang kedua, melestarikan pedoman dengan mengurangi eceng gondok di waduk dan teknologi. Yang ketiga, produk sudah tembus pasar ekspor Eropa. Keempat, ada pelatihan dan pendidikan keterampilan. Yang kelima, memberikan pengalaman nyata sehingga dan kelanjutan dan berdampak sosial ekonomis. Selanjutnya dibacakan oleh ya, terima kasih Pak Lai. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Pak Lai. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang profil maestro. Profil maestro kami yaitu bernama Kanisa Pertiwi Ramadipa. Beliau merupakan lulusan UIN Bandung di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam atau PMI. Akun sosial medianya bisa dilihat di layar. Uh, Moto hidup beliau yaitu menjadi lebih bermanfaat untuk seterusnya. Next, Pak. Oke, profil tempat magangnya, nama instansi terkait yaitu Bumi Kreasi Jatiluhur, websitenya www.bumikreasi.com, deskripsi bidangnya itu kria, visi misinya memperdayakan masyarakat dan menyelamatkan bumi. Prestasi usaha yang diperoleh, yang pertama The Mass Social Impact, yang kedua penghargaan aksi nyata bela negara,
Dan yang ketiga masuk nominasi 5 besar wirausaha muda pemula atau UMKM. Next, Pak. Oke, yuk. Oke, itu Bumi Kreasi Jatiluhur. Bumi Kreasi Jatiluhur adalah komunitas atau impact eh, social enterprise yang mengolah eceng gondok dari waduk Jatiluhur menjadi produk kreatif ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Yang yang dibuat di sana yaitu pertama itu ada kerajinan yang kami bawa kebetulan tempat pensil ada placemat, terus ada pupuk organik, briket, dan pelatihan lingkungan. Oke, untuk selanjutnya presentasinya akan disampaikan oleh saja. Terima kasih Alex untuk menyampaikannya. Selanjutnya akan saya katakan apa itu SDGs? SDGs adalah singkat sekali atau kalau dalam bahasa Indonesia sering dikenal sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di SDGs ini memiliki 17 tujuan. Salah dan ibu dia boleh lihat sebagai kesetaraan gender. Nah, imigrasi ini di sana memperdaya ibu-ibu atau masyarakat sekitar untuk membuat karya, yaitu si karya-karya dari tersebut. Nah, selanjutnya ada Global Champion Energy dari di sini mereka selain membuat karya atau produk dari energi, mereka juga membuat tiket dan pupuk organik. Dan terakhir ada Green Action selama perubahan iklim. Nah, di sini karena mereka mempercayakan CND Global yang menyebabkan alami jalurnya ada nelayan dan alami produksi pemimpin dan bagian itu, dan akhirnya si aku buat kedua ini menjadi melestarikan atau membersihkan sekitar. Next. Nah, sejarah berdirinya atau proses berdirinya Bumi Kreasi. Pada tahun 2021, Tanisa, yaitu saya Wakapi, memiliki proyek dari kuliahannya, yaitu di PMI tadi. Dan setelah tahun 2021 lagi COVID, akhirnya kita bisa menganalisa di sekitar Jatiluhur atau lingkungan tempat tinggal. Dan yang setelah beliau analisa, ternyata ada banyak eceng gondok di waduk Jatiluhur yang mengalami tadi jalannya nelayan dan menjadi resiko besar untuk di Jatiluhurnya. Akhirnya kita bisa pusat untuk bikin suatu lembaga yaitu Bumi Kreasi Jatiluhur. Nah, di Bumi Kreasi Jatiluhur ini mereka membuat dari eceng gondok ini karena mereka tidak bisa dimakan, tidak bisa juga diapa-apain. Akhirnya dibuatlah produk dari eceng gondok. Yang diambil dari eceng gondok ini adalah batangnya, akar dan daunnya dibuang. Dan setelah batangnya diambil, dia dikeringkan sama satu atau 2 minggu. Jadi produk. Yang pertama, kami datang ternyata bisa untuk berkenalan dengan tempatnya sendiri atau si lembaganya sendiri. Lalu kami mengenal apa itu SDGs, apa itu migrasi, kenapa dikembangkan atau kenapa didirikan gitu. Dan setelah berkenalan gitu, menuju ke tempat tinggal kami di bendungan servis itu, dan kami tinggal di yang memiliki ruang di Meta dan kami dan saya di salah satu rumah warga. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh beberapa di sini. Dan kedua ini kami naik ke perahu untuk menuju ke sekitaran area Lembang untuk mengambil
beberapa contoh yang dijadikan sebagai nasi. Islam. Next. Dari ketiga ini kami berkunjung ke drama dari Mapung atau KJA. Itu kami membimbingkan eksperimen. Kami membimbingkan beberapa eksperimen. Cuma kami akan tidak menjadikannya versi. Selanjutnya kami membuat beberapa tulisnya dan membuat ranjang. Di hari terakhir kami melanjutkan pengalaman kami. Next. Refleksi dari kegiatan bulan kali ini adalah kami jadi bisa mengetes skill mengajar kami mengajar. Mungkin dari saya, refleksi dari kegiatan ini yaitu kami jadi tahu bagaimana cara mengolah eceng gondok yang semulanya tidak bisa diapa-apakan menjadi produk yang bisa dijual kembali dengan harga yang lumayan. Mungkin sekian dari kami. Ada pertanyaan? Next. Mari kita ucapkan selamat datang kepada anak-anak kelas 6. Selamat bergabung di presentasi magang SM. Ada yang mau bertanya? Untuk yang bunda yang mau bertanya bisa via chat. Saya kerja dari kelas 6, izin bertanya, apa hal yang paling berkesan saat magang? Top dari magang. Semuanya harus jawab. Top dari magang. Mungkin dari saya yang paling berkesan itu saat kami sepedaan saya ini kan kalau dari pertama itu kan kami ke tempat penginapan itu pakai sepeda. Nah, saya di situ kan luas ya. Maaf, saya pakai motor. Dan pas saya melihat teman-teman saya menanjak, saya ketawa sama karena mereka mukanya kelihatannya ya. Itu sih. Hal yang berkesan menurut saya itu sebenarnya kami jalan-jalan sore sih. Karena di sana itu kebetulan kami itu berangkat itu hari Sabtu. Hari Sabtu dari sana itu malam minggu. Jadi malam minggu itu di sana tuh ramai kayak tempat jajan. Buat yang suka jajan, maka di sana surganya orang jajan. Kalau dari saya, karena saya keluar dari saya belum pernah menganyam dan menganyam itu menjadi hal paling terkecil dan setelah itu saya bisa menganyam dan apalagi hasil anyamnya bagus. Untuk saya hal yang paling berkesan adalah kami lagi tidur di ubin dan sangat menanyang. Ada yang mau bertanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan saya Rina. Terima kasih untuk penyampaian presentasinya. Masya Allah sekali ya, menurut saya itu merupakan pengalaman luar biasa ya teman-teman.
Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Lebih tepatnya penasaran. Tadi kan dijelaskan sedikit mengenai bagaimana proses pembuatannya ya, pembuatan dari eceng gondok ke anyamannya. Tadi juga dijelaskan bahwa yang digunakan adalah batangnya. Nah, bisa dijelaskan lagi lebih detail bagaimana pembuatannya dan untuk akar dan yang lainnya, apakah itu masih tetap dimanfaatkan? Jika iya, dijadikan apa? Seperti itu. Dan itu yang kakak-kakak pegang di depan, apakah contohnya? Kalau iya, tolong jelaskan juga. Terima kasih. Jadi mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jadi kita si prosesnya itu kan kita ngambil dari data pembuatan dengan buka cuma satu batang, dari banyak dan yang dibutuhkan itu 90 cm. Kalau misalnya yang kecil tuh susah. Nah, yang biasa itu batangnya. Terus kalau habis dari itu kita keringkan 1 sampai 2 minggu. Kalau misalnya hujan terus atau mendung itu sampai 2 minggu. Jadi kalau misalnya emang matahari itu terik dan cerah itu bisa sampai 1 minggu doang. Nah, setelah dikeringkan, kita kan nganyam tuh si anyaman itu kita buat dari situ. Terus, nah, kan dia awalnya dia tiba juga. Dia bisa jadi kecil kayak gini karena dia mengering dan dia tuh 1 banding 10. Makanya dia jadi sering banget awalnya dia warna hijau. Tapi dia jadi cepat karena dia bisa gitu. Mungkin segitu saya bisa tadi berarti. Ada pertanyaan kedua. Kebetulan nggak pernah lewat sekarang. Kalau untuk akar sama daunnya, waktu itu kita buang aja sih. Soalnya kalau mereka dibuat dari mana? Dari apa nih? Ya, itu kan kalau akar sama daunnya nggak dibuat jadi biskuit lagi, soalnya si daunnya itu kecil, terus akarnya itu kan karena si ini gondok ini ada rakitnya, jadi nggak bisa diangkat lagi. Oke, Kak, ini ada pertanyaan dari Bunda Lulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, selain yang produk yang sudah dihasilkan, apakah dari teman-teman magang industri kreatifnya ide lain untuk menghasilkan produk baru? Jika ada, itu apa? Dan manfaatnya itu apa? Berkreasi melihat di sana di bumi kreasi. Saya melihat ada tas yang terbuat dari eceng gondok sama dasar tali. Tali bekas itu bisa menjadi yang tempat HP gitu dibawa bawa ke bagaimana dasar gimana sebagai Pertanyaan mungkin cukup kita close di bidang pertanyaan. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu. Ya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren-keren banget nih ya. Yang makan di Jatiluhur. Oke, selanjutnya ada presentasi magang dari kelas 1. Yang aku dengar sih mereka magang di peternakan ya. Siapa aja nih? Jadi boleh ke depan. Kepada kelompok 1, silakan.
Tiga, kegiatan eh, kegiatan selama Kalimantan. Next. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada Mia, yaitu saya, dan Lulu, Aca, Eja, dan Benzi. Next. Tujuan mengambil program mengapa hampir berlaksanakan di awal bulan dan berkolaborasi versi selama tanggal bentukkan apa ya selama kesehatan kemudian setelah bilang yang bulan kemudian ada aktivitas kita berdiskusi. Selain itu, Asiman sendiri terdiri dari 1,2 kami pada 2 aktifah bahkan digunakan dari dirinya yaitu aset dan energi. Asrifah juga menjadi doa agar asri, bersih, dan nyaman. Doa yang digunakan untuk tenangan ini yaitu keberpihakan dan sebagainya. Kali perkenalan dengan pendamping lapangan yaitu Madani. Setelah itu, kami mencacah dan menerimakan domba. Pupuk yang dipakai di peternakan ini itu kenapa? Karena bulan peternakan asam abdi juga mempunyai lahan untuk menanam. Setelah itu, kami memandikan domba dan mencukur dulu. Hari yang kedua mencacar rumput dan memberi makan domba. Wawancara dengan Kak Salsa dan Ibu Elvi. Memberi berkunjung ke ternak melihat proses peranakan domba. Hari yang ketiga dan keempat mencacah rumput, memberi makan domba, memandikan domba, dan memberi obat cacing 400 mili ke beberapa domba. Hari kelima, kami mencacah rumput yang telah disediakan lalu diberikan kepada domba. Setelah itu kami melanjutkan wawancara. Dikenakan kembali Selasa itu waktu tidak cukup. Setelah itu kami membuat tag video untuk mempromosikan karena Mas Rifan kenapa harus membuat tag video karena ini adalah program baru setelah kami melakukan
magang di Karang Asri Family. Setelah itu kami berpamitan dengan outer dikarenakan hari kelima ini adalah hari terakhir kami magang di sana. Next. Beternak sangat bermanfaat sekali karena menghasilkan penyediaan pangan yang berprotein hewani, meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja, serta menyediakan pupuk kandang dan biogas. Sekian. Apakah ada pertanyaan? Sorry, tepuk tangan dulu. Ada yang mau bertanya? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua, eh saya mau nanya, eh, untuk komposisi pakannya ada yang tahu nggak apa aja? Komposisi pakannya dia terdiri dari apa aja pakannya? Terima kasih. Dari yang kami pelajari di sana, di lapangan itu kami hanya memakai rumput-rumput saja yang ada tambahan-tambahan selain itu. Ini air garam tinggi. Ya, dan nggak ikut. Assalamualaikum. Hal apa yang sangat menarik selama teman-teman magang di Asri Farm? Hal yang paling menarik Yang paling menarik yaitu adalah memandikan anakan domba yang sangat susah diatur. Perlu waktu yang lama untuk apa ya, supaya anak domba itu diam dan bersih karena memang tidak diikat juga kalau anakan domba. Saya coba kalau bapak saya tahu dan itu juga ada rencana apa gerak-gerak. hal dari bulu domba itu ada bisa dipakai buat ya buat sesuatu dan ya banyak lagi manfaatnya. Bagi saya saat Tanya hal paling susah saat magang apa? Terima kasih. Susah ya.
saya yang paling susah itu adalah membalikan apa cacing. Karena kan mulut dombanya itu tidak bisa diam. Oh, gitu. Dikarenakan dombanya tidak bisa diam dan selalu ingin makan terus. Bunda lu, izin bertanya, setiap hari berapa pakan yang dikonsumsi tiap ekor? Adakah penambahan vitamin untuk kambingnya agar tetap sehat? Jumlah pakan tiap ekor dan penambahan vitamin, apakah ada? Untuk jumlah pakannya itu mungkin tergantung nafsu kami karena kan satu kandang itu berisi kemungkinan antara 8 sampai 10 ekor dalam satu kandang disatukan jadi makannya tuh berbarengan tidak satu-satu hewan satu kandang. Terus dari vitaminnya ada itu adalah salah satunya obat cacing. Kalau doanya sakit mungkin ada tambahan tidak diajarkan karena banyak yang sakit kemarin ini. Saya semua. Kita beri tepuk tangan dulu. Nggak ditutup. Sebelum itu tuh, langsung dulu yuk. Mulia ke buah tangan. Pulangnya memberi batu. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, keren, keren. Kakak satu ini menjadi peternak domba ya. Makan kali. Biar bosan, ada satu kali lagi. Di mana sendiri. Terus semuanya. Keren, jadi Semua. bisa mulai.
Nah, kita ambil. Lanjut, sebentar. Nah, ini dia penghujung acara. Presentasi terakhir dari kakak-kakak kelas SM1. Kelompok Dua. kelompok 2 dipersilakan. Ajar, ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sanfam akan mempresentasikan hasil magang Agrifam. Anggota kami terdiri dari 5 orang, yaitu Haida, Rania, Akila, Shinta, dan Alvin. Mengapa magang Abdihman? Satu, mempelajari pertanian yang tepat. Dua, wirausaha dilakukan kenali minat dan bakat. Empat, mendorong calon petani dan agar memiliki. Next. Profit dalam sehingga presiden bersama organisasi organisasi negara mereka bahaya yang dimiliki warna Inggris dan bisa ketaran. Next, hari pertama ini sejarah anggur mewawancarai bangunan Santa, sedikit menjelaskan tentang sejarah. Jadi, anggur ini pertama kali ditemukan di wilayah Asia Barat. Atau tepatnya di pegunungan Kaukasus. Lalu dibawa oleh masyarakat Asia Barat ke Eropa untuk memperkenalkan teknik pembuatan teks. Hari kedua, memisahkan tanaman anggur yang rusak supaya tanaman yang sehat tidak tepat. Belajar menyiram anggur yang tepat agar daun anggur ini tidak terkena jamur. Memberikan tempe tanaman anggur supaya tanaman anggur tidak tercampur-campur. Next. 3. Si memotong sulur ini, jadi anggur ini membutuhkan nutrisi yang banyak ya. Si sulur ini tuh suka mengambil nutrisi dari anggur dan menyemprotkan cairan fungisida. Apa sih cairan fungisida? Cairan fungisida ini untuk mencegah atau mengobati Hari keempat, membersihkan rumput, gulma, dan memberikan pupuk. Membersihkan gulma agar tumbuhan anggurnya semakin maksimal.
Dan menurut untuk keluar buahnya semakin manis. Belajar cara menanam anggur yang tepat. Karena jika tidak tepat, anggurnya bisa tidak berbuah atau buahnya akan kecil. Hari kelima, menyiapkan dan membersihkan instalasi tanaman anggur yang ditanam di sekolah. Setelah itu penutupan dan penyerahan sertifikat. Kesimpulannya, berkebun memiliki manfaat besar bagi kesehatan, fisik, mental, dan lingkungan kita. Baik di lahan kecil maupun besar, berkebun memungkinkan kita untuk terhubung lebih dekat dengan alam dan diri kita sendiri. Sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan planet ini. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Maka ada yang ingin Sebelumnya saya izin bertanya, komposisi pupuknya, apakah kalian tahu komposisi pupuknya ada apa aja? Biar manis anggurnya. Posisi apa? Itu anggur ya, biar anggurnya manis. Sebenarnya nggak ada komposisinya sih, cuma di sono pakainya itu nak apa ya? Pupuk MPK, MPK jadi bentuknya bulat-bulat bukan kayak kayak tahu itu. Baik, kelompok dua, kelompok saham. Kalau mungkin mau nanya teman-teman semua nggak magang eh, di bidang pertanian, semuanya nanti bisa jawab ya. Senang dan mudah nggak sih teman-teman ketika dapat tugas-tugas dari Mesro melakukannya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang disampaikan sama Haidar ya. Kan di hari kelima teman-teman ada proyek menanam anggur di sekolah. Fitri mau nanya itu kabarnya seperti apa? Ya, teman-teman, ya ibu mau nanya gimana kabarnya, terus gimana perawatannya itu yang di sekolah. Itu aja barangkali. Terima kasih. Perasaan saya sih ya spesial ya. Terus kalau disuruh itu ya saya terima aja soalnya karena disuruhnya itu gak yang suka kerja.
pada anakku karena kita menanam tanaman anggur kalau sudah numbuh bisa dijual. Ya bisa dapat untung. Jujur kalau aku apa ya senang banget di sana karena kalau kita kesusahan itu sama maestronya tuh bikin wah diarahin banget. Jadi kita bisa apa ya? Jadi aku tuh bisa lebih mudah untuk mempelajari pertanian gitu. Kita ya, kita aja sih. Jadi kadang-kadang cuma kondisi sekarang di lahan itu alhamdulillah alhamdulillah baik. Cuman kemarin itu kemarin kalau nggak salah bulan kemarin itu daunnya sempat dimakanin kambing. Jadi jadi ya daunnya harus nunggu dari awal. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih dari Hari Kamis dikasih cairan semprot cairan fungisida. Lalu hari Jumatnya dikasih pupuk. Tadi pupuk NPK sama tuh. Lupa namanya satu lagi. Suasana pas hari kedua ada cara menyiram yang benar. Nah, bisa dijelaskan cara menyiram yang benar itu bagaimana? Dan yang kedua, tantangan apa selama magang di Agrify? Cara menyiram yang benar sama tantangan magang selama magang. Cara menyiram yang benar, kalau di kampus ya diusahakan kalau nyiram itu jangan sampai kena tang sama daun kan. Karena bisa bisa jadi jamburan di bawah tangganya. So bagusnya kalau nyiram itu di pagi hari biar siangnya nggak gitu. Nggak ada itu atau disuruh
Nah, ini kita pause. Nah, beri tepuk tangan dulu. Dari kita Udah nggak sangka, jadi sudah sampai di penghujung acara nih. Tadi keren-keren banget nih. Ada yang jadi membuat kerajinan dari eceng gondok, ada yang jadi Ada juga peternak. iya peternak domba, dan yang terakhir tadi menjadi petani anggur. Nah, mungkin sudah cukup ya acaranya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf kalau salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.